Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita mau bertanya dulu Mas sebelum berdiskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, Mas Eko. Sehat Ya, Bu. salam sehat. Bu Nadia, akhirnya ada berita baik ini bahwa di tahun ini umat muslim yang ingin mudik Lebaran boleh mudik, tapi katanya adalah harus sudah booster ya kalau tidak salah begitu Bu. Pertanyaan saya adalah bagaimana memastikan bahwa yang mudik ini memang memenuhi syarat Bu Nadia? Iya, jadi kita tahu kalau bukan dilarang untuk mudik kalau sudah booster ya, tapi ada persyaratannya untuk mudik. Jadi kalau kita belum mendapatkan vaksinasi lengkap, maka kalau kita akan melakukan perjalanan, termasuk perjalanan mudik, itu harus dilakukan pemeriksaan PCR. Tetapi kalau kemudian kita sudah mendapatkan 2 vaksin lengkap, kita mau mudik nih, Leo, ya, kita harus dilakukan pemeriksaan antigen. Tapi kalau kita sudah mendapatkan vaksinasi booster, maka kita tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR maupun antigen. Jadi yang belum vaksin sama sekali itu harus PCR dan antigen untuk mudik atau memang tidak boleh, Bu? Harus melakukan PCR kalau akan melakukan perjalanan mudik atau perjalanan dalam negeri. Oke. Pertanyaannya begini Bu Nadia, kalau naik pesawat, naik kapal laut mungkin, naik kereta api, itu kan dilihat di Peduli Lindunginya ya Bu, dan itu bisa lah dilaksanakan. Tapi kalau yang bawa mobil sendiri Bu, kan di Indonesia terutama di Pulau Jawa kebanyakan bawa mobil sendiri. Nah itu memastikan bahwa pemudik nanti benar-benar sudah full dose vaccinated, itu bagaimana caranya Bu? Itu kan petugas sangat sedikit dibandingkan pemudik Bu Nadia. Iya, jadi kita akan melakukan tentunya hal yang sama ya, bersama-sama dengan TNI dan Polri juga, dan sama juga dengan Kementerian Perhubungan, bahwa akan ada random check ya di beberapa titik-titik tentunya yang menjadi tempat ataupun perjalanan daripada mudik ya. Jadi proses ini juga akan kita lakukan untuk melakukan pengecekan jenis vaksin yang sudah diterima, atau baru 1 kah, baru 2 kah, atau sudah booster. Dan pada tempat-tempat tersebut juga akan disediakan tentunya pos-pos vaksinasi untuk masyarakat juga lebih mudah mengakses vaksin ini kalau mereka harus melengkapi dengan vaksin kedua atau vaksin ketiganya. Bu Nadia, kan kita tahu Bu di daerah banyak yang belum, jangankan booster Bu, vaksin kedua saja belum. Dan ini kan daerah-daerah ini banyak menjadi lokasi tujuan mudik. Di tahun lalu, 2 tahun lalu saya ingat setelah mudik Lebaran, walaupun waktu itu tidak boleh, tapi banyak sekali yang masih tetap mudik, angka kasus COVID di daerah itu meningkat tajam, dan termasuk angka kematian saat itu. Untuk tahun ini, itu sudah diantisipasi belum Bu? Pemerintah daerah sudah bersiap tidak untuk, ya amit-amit, tapi kalau kemudian kasus COVID di daerahnya meningkat setelah mudik Lebaran, mereka sudah siap untuk mencegah terutama jangan ada kematian Bu Nadia? Iya, jadi memang apa yang kita lakukan saat ini, kita tahu ya bahwa tren penanganan COVID ini kan terus membaik, dan kita cukup optimis bahwa kita sudah mulai bisa menyusun peta jalan untuk menuju suatu kondisi di mana laju penularannya kita tekan terus, sehingga roadmap kita untuk mencapai endemi itu bisa kita implementasikan dengan baik. Kita tahu bahwa bulan depan ini ada Ramadan dan Idul Fitri yang berpotensi terjadinya peningkatan mobilisasi yang cukup besar, sehingga 2 hal yang harus kita jaga adalah tentunya yang di kampung halaman ya, untuk mereka juga tidak terjadi peningkatan kasus, dan begitu juga nanti masyarakat yang melakukan mudik ini mobilitas pada saat mereka kembali juga di tempat asalnya tidak terjadi peningkatan kasus, karena kemungkinan kan 31 juta orang akan melakukan mobilisasi secara bersamaan.
Nah, Iya. dengan vaksinasi inilah sebenarnya salah satu caranya. Dan kita juga bukan hanya dalam hal pelaku perjalanan ya terkait vaksinasi ini, tetapi kita Mm-mm. ingat di dalam pencapaian level PPKM kabupaten kota itu Iya. cakupan vaksinasi menjadi syarat. Bu Nadia, terakhir Bu, untuk daerah-daerah yang memang secara tradisi menjadi daerah tujuan mudik ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ada persiapan khusus tidak Bu? Terutama koordinasi Satgas Nasional dengan pemerintah daerah untuk memang mempersiapkan lonjakan kasus Bu, karena ya kita bersiap untuk yang terburuk kan Bu Nadia. Ada seperti itu tidak atau ya sudah biasa saja nanti lihat perkembangan. Bagaimana Bu? Iya, komunikasi ini terus kita sampaikan ya kepada pemerintah daerah, kabupaten, Mm-mm. kota, dan provinsi. Dan setiap minggu tentunya Pak Presiden memimpin langsung ya rapat terbatas tentang penanganan pandemi ini. Jadi yang akan kita komunikasikan pada daerah-daerah yang memang menjadi tujuan mudik, khususnya di kecamatan dan kabupaten kota yang menjadi tempat tujuan mudik, ini pemerintah daerah akan diminta untuk melakukan percepatan vaksinasi. Baik terutama khususnya untuk dosis kedua dan juga untuk dosis ketiga. Jadi pada daerah-daerah ini akan dilakukan konsentrasi dan akan diminta untuk Pak Bupati, Pak Wali Kota dan juga Gubernur mendorong supaya dilakukan percepatan vaksinasi mencapai minimal 70% dari sasaran vaksinasi di daerahnya. Yang kedua adalah testing tracing ya, tetap kita dorong untuk sebagai bagian surveillance ya. Kalau ada kasus tentunya target tracing harus kita tingkatkan sesuai dengan jumlah yang seharusnya supaya kita bisa melokalisir kalau ada potensi peningkatan kasus. Nah, ini dikomunikasikan terus nih Mas Leo. Baik, kita harapkan kita benar-benar bersiap ya Bu Nadia supaya tidak ada ekses negatif dari kegiatan mudik tahun ini. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Siti Nadia Tarmizi, terima kasih untuk bergabung bersama kami dan mencerahkan kami. Selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi. Mas Eko, pertanyaannya adalah apakah kita benar sudah lebih siap tahun ini untuk mengantisipasi mudik, mengantisipasi jangan sampai ada lonjakan kasus COVID gara-gara kegiatan mudik dibandingkan tahun-tahun lalu? Karena kalau tidak, ya bahaya mengancam, Mas. Ya, kalau kita harus tahu bahwa 2 tahun ke belakang saat varian Delta ada mudik yang kemudian kalau kita istilahnya colong-colongan ya, sudah dilarang tapi tetap aja mudik. Colongannya jutaan orang itu? Jutaan orang, akhirnya menjadi klaster baru di mana-mana. Akhirnya meningkat. Selain Lebaran, kemudian silaturahmi juga ada ritual agama saat itu. Yang mengunjungi daerah-daerah wisata yang berbau religi. Nah itu yang kemudian menimbulkan klaster. Saya kira pemerintah daerah maupun pusat harus mulai belajar, jangan sampai kemudian terulang lagi. Nah, betul bahwa kalau kita bicara soal data dan fakta, booster di dunia aja baru 18,5 di dunia. Seluruh dunia ya? Iya, betul. Indonesia itu kalau tidak salah baru 6% sekian lah. Jadi sangat sedikit sekali. Tapi kalau kita melihat dari kesiapan, saya kira kesiapan harus mulai digenjot. Karena ini pengumuman dari pemerintah kan baru semalam. Nah, kemudian diimplementasikan oleh Kemenkes terkait dengan detailnya. Jadi kalau sudah vaksin 1-2 booster boleh. Kalau 1-2 belum booster harus antigen. Kalau 1-2 belum harus PCR dan seterusnya. Dan saya kira aturan-aturan ini harus mulai diterjemahkan dan disosialisasikan ke daerah agar pemerintah daerah siap. Kemudian yang terakhir saya kira apa yang disebutkan oleh Menkes soal super immunity itu memang kita harus pahami betul-betul ada. Jadi kalau kita melihat memang trennya kan menurun nih. Jadi infeksi dan imunitas yang berasal dari vaksinasi itu membuat kekebalan kita semakin tumbuh. Meningkat ya? Meningkat, betul. Jadi kalau lihat kita survei mungkin sekitar 70-80% herd immunity kita sudah mulai tumbuh sehingga kasusnya terus menurun. Kalau kita lihat angka kasus per harian, 20 Maret kemarin kan sudah turun hingga 50,33% ya. Kemudian tingkat keterisian tempat tidur 14%. Kemudian vaksin per 23 Maret 351 juta dosis, ini 1-2 ditambah booster. Artinya semua secara teori siap, tapi secara praktek belum tentu. Nah, ini yang belum tentu ini harus segera dijawab oleh pemerintah daerah yang pusat, jangan sampai kemudian terulang kembali seperti 2 tahun lalu.
Memang kabar gembira bahwa relatif terkendali ya, COVID ini, dan sejauh ini kita tidak mendengar ada varian baru setelah Omikron ya. Iya. Ada katanya persilangan Delta Omikron, tapi kan jumlahnya tidak banyak. Pertanyaannya Mas Eko, di rumah sakit bukan hanya di daerah, tapi khususnya di daerah, itu kan banyak yang sudah tidak lagi mempersiapkan diri untuk menangani COVID sebetulnya. Iya. Ruangan-ruangan khusus, tenaga medis, tenaga kesehatan yang khusus untuk mempersiapkan diri itu, kalau kita lihat sudah makin berkurang jumlahnya. Karena memang angka COVID ini semakin rendah. Kalau ternyata mudik ini membuat kasus melonjak di daerah, jadi setelah pemudik ke daerah, dia kembali lagi ke Jakarta dan sekitarnya, kasus di daerah yang ditinggalkan itu meningkat. Ini kan jadi bahaya karena rumah sakit tenaga kesehatan di sana sudah tidak banyak lagi yang bersiap untuk menangani COVID. Ya, ini harus jadi pembelajaran juga. Tapi begini Leo, jadi varian Delta ini berbeda dengan Omikron. Omikron ini cepat sekali. Nanti ketika sudah terkena satu, kemudian menular itu cepat sekali. Tapi tingkat keparahan ya, tidak seperti yang di Delta. Jadi artinya kalau memang tidak terlalu parah, ya sebetulnya tidak ke rumah sakit ya? Ke rumah sakit, mandiri aja. Kalau kita semua ke rumah sakit, itu akan menimbulkan kepanikan. Satu, kedua, tingkat keterisian kan terbatas. Nah, kalau memang ringan saja ya cukup imbauan pemerintah minum obat isoman, minum obat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya kira kalau kita tidak punya penyakit yang serius, saya kira mungkin akan sembuh dalam 5-6 hari, 7 hari lah. Pertanyaan yang nanti kita bahas di bagian berikut Mas Eko adalah bagaimana kesiapan semuanya untuk melihat hari per hari Mas. Karena ini kan pelonggaran ini sudah mulai dilakukan pada saat bulan puasa ya. Betul, sholat tarawih bisa berjamaah, lalu mungkin buka puasa bersama. Itu kan hanya dilarang untuk aparatur sipil negara. Itu saya tidak melihat larangan itu untuk masyarakat yang lain. Nah, bagaimana kesiapan untuk mengantisipasi kasus hari per hari akan kita bahas di bagian berikut. Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita mau bertanya Mas ke pemirsa Metro TV bagaimana melihat kesiapan kita untuk mudik. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak, siap menjadi daerah tujuan mudik tidak? Pak Sukarwan kan di Jawa Tengah ya. Bagaimana Pak? Wah, sangat siap, sangat siap. Sangat siap. Ini pertama apresiasilah buat pemerintah. Kalau toh memang ini dilonggarkan boleh mudik Lebaran tahun ini. Kalau toh syaratnya harus vaksin booster, ya ini Lebaran kan tinggal sebulan. Kira-kira, ya dipercepatlah, dipermudah vaksin booster itu dipermudah, biar semua yang akan mudik itu sebelum H-7 minimal lah sudah tervaksin semua. Jadi sebetulnya Bang, masyarakat itu sudah sangat rindu banget akan mudik. Saya membandingkan kalau saya melihat siaran langsung Piala Champions tuh di Eropa tuh penonton sudah nggak pakai masker, sudah berjubel, sudah riuh-riah, sudah bebas. Kita bangsa besar katanya Indonesia bisa. Ayolah, kita yakin saja, optimis, pede, confident gitu. Iya, masalahnya kan sangat siap untuk terima mudik, sangat siap. Masalahnya kan Pak Sukarwan di Eropa itu kan banyak yang sudah booster dan kalau kita cermati beberapa negara juga sudah mulai naik lagi tuh angka COVID-nya. Tapi pertanyaannya begini Pak Sukarwan, kalau nanti Bapak kan di daerah Temanggung mungkin kemungkinan akan menjadi daerah tujuan mudik ya dari saudara-saudara di Jabodetabek, saya katakan begitu. Apakah nanti selama bertemu dengan saudara-saudara yang mudik, Pak Sukarwan tetap akan mau pakai masker nih? Itu pertanyaan saya.
Ya tentu mau dong, harus memberi edukasi dan contoh. Begini, ada pepatah, kalau kita jalan malam hari takut dengan kuntilanak, kalau kuntilanak yang berani, kita yang takut, ya kita yang kalah. Kita harus confident, kita harus berani. Ibarat jalan malam itu kita harus yakin bahwa kuntilanak itu bisa kita kalahkan. Kita berani, harus COVID itu bisa kita kalahkan. Kita confident, harus pede, betul-betul pede, yakin. Itu dong. Baik, berarti siap ya untuk menghadapi mudik tapi tetap dengan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Sukarwan untuk semangat dan pendapat Anda pagi ini dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Ong Mehua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Pak Kohar. Pak Eko. Mas, Pak Eko, iya. Maaf ya. Tidak apa-apa. Bu Ong, kalau melihat editorial boleh mudik, pertanyaan saya adalah Ibu Ong menyambut dengan gembira, bebas, atau ada kekhawatiran Bu Ong? Bagaimana Bu? Betul. Gembira, bebas, khawatir iya Bang. Bang Leo mau mudik ke Medan nggak? Bisa jadi, bisa tidak. Kenapa ada kekhawatiran Bu Ong? Kekhawatiran karena masyarakat itu belum semuanya booster Mas. Nah, untuk kekebalan tubuh itu kan kalau sudah lengkap, insya Allah dia tidak tertular. Sedangkan Omikron ini, Bang, ini kan flu, jadi seperti tidak flu, seperti, seperti COVID. Mudah sembuh, mudah juga menular. Nah, untuk daerah, kepala daerah juga harus waspada. Kalau masyarakatnya belum booster, baru vaksin 1 atau mungkin 2, belum semuanya Bang. Nah inilah harus prokes. Tetap masker. Bang Leo kan masih pakai masker terus nih. Masih, iya. Makanya nanti kalau pemudik sampai ke daerahnya jangan euforia. Lalu merasa bahwa saya sudah vaksin, bebas tidak pakai masker. Oh jangan. Kerumunan juga. Masalahnya Bu Ong, kalau saya perkirakan ya, pemudik karena sudah gembira, sudah bisa pulang, lalu mungkin dalam perjalanannya tetap pakai masker, tetap melaksanakan prokes, tapi ketika berkumpul di rumah dengan orang tuanya mungkin atau dengan sanak saudaranya yang didatangi pada saat mudik, saya agak ragu bahwa mereka masih tetap akan menjalankan prokes Bu. Masker kemungkinan besar akan lepas itu di dalam rumah. Bagaimana, Bu Ong? Betul sekali, Bang Leo. Jadi kadang-kadang orang kelepasan, Bang. Jadi saking gembiranya, karena kita 2 tahun tidak ketemu keluarga. Tetapi kalau saya sekeluarga, Bang, saya tetap ada di Jakarta, tidak kemana-mana, Bang Leo. Jadi tetap semoga saja, kepala daerah itu juga harus gencar, Bang. Vaksin ini tolong diberikan kepada langsung masyarakat. Dipastikan ya. Masyarakat supaya kebal, gitu saja. Terima kasih Metro. Terima kasih Bu Ong Mehua di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosi dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, siap untuk mudik? Mudik, ya. Alhamdulillah, mungkin kita sudah bisa memulai hidup normal. Tapi, nah ini tapinya, hidup normal dengan kebiasaan yang baru, tidak seperti yang dulu. Jadi kita tetap waspada menghadapi karakter virus yang sudah kita pelajari ini. Dikatakan vaksin 1, 2 booster harus merata ke seluruh wilayah. Bagus itu kan syarat. Nah, kemudian untuk masyarakat sendiri tetap disiplin, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, nanti kalau sholat berjamaah itu juga musola itu harus punya filter udara yang baik. Kemudian tadi dikatakan ada random
cek itu kata Ibu Nadia tadi. Nah, itu bagus, tapi screening, testing, tracing juga harus tetap dilaksanakan. Harus terus ya. Nah, iya, kemudian untuk jaga-jaga ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena masyarakat kita ini dalam tanda kutip agak susah juga tadi. Nah, harus di daerah ini peningkatan kapasitas rumah sakit tetap diadakan. Baik. Tenaga kesehatan juga, kemudian persediaan obat-obat dan vaksin yang, nah ini digarisbawahi, produksi dalam negeri. Begitu, jadi kita bisa langsung melangkah ke hidup normal baru Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi. Bagaimana Pak John, pendapat Anda? Silakan Pak, singkat padat. Ini ya apa, saya gembira, tapi agak khawatir. Sangat gembira saya, karena kita orang Sumatera kan memang yang merantau itu pulang kampung bermudik. Tapi agak khawatir, karena khawatir saya begini, kita vaksin 2 aja baru belum sampai 75%. Vaksin 2, vaksin 1 kita mungkin di bawah 50%. Apalagi booster kita di bawah 10%. Nah, kejar enggak ini? Kalau memang itu apa dia? Jadi begini, saya memohon pemerintah daerah, tim satgas COVID ini jangan dibubarkan, jangan lengah gitu. Bikinlah aturan-aturan di daerah. Kita sangat menyambut baik ini pergerakan ada, tapi saya agak khawatirnya begini, kita nengok sekarang kan. Kayak TNI Polri masih getol-getolnya. Inilah institusi yang harus kita apresiasi, harus kita terima kasih betul. Di pom bensin, di mana-mana dia mengejar target vaksin ini. Tapi ya mudah-mudahan adalah apanya. Ya, terima kasih juga pada Metro TV yang sudah melakukan. Saya masyarakat kita sadar. Prokes jangan abai kita. Itu tetap kita laksanakan juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Kita akan membahas pendapat para pemirsa selepas jeda Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Eko tadi para pemirsa empat-empatnya menyatakan gembira, tapi dengan catatan bahwa memang tetap ada bahaya ketika kita, terutama para pemudik nanti, melupakan prokes. Bagaimana Mas Eko? Iya, kalau jangankan mudik, hari ini aja sudah banyak yang lupa dengan prokes. Ya, seperti Bang Leo tadi bilang, tinggal 1M aja, pakai masker aja. Tinggal masker saja yang tersisa ya? Iya, jadi memang harus mulai terus diedukasi bahwa varian Omicron ini, apalagi Delta juga masih ada sedikit, Omicron yang banyak. Ini belum hilang sepenuhnya, tapi ancaman masih ada ini. Nah, jadi kita harus benar-benar waspada. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa biar tidak simpang siur, jadi vaksin pertama, vaksin kedua belum booster, Anda boleh mudik, tapi harus pakai antigen. Yang kedua, Anda sudah vaksin pertama, tapi tidak vaksin kedua maupun booster, harus PCR. Kalau tidak vaksin pertama, vaksin kedua booster, tetap harus PCR. Ini harus di-clearkan dulu. Jadi jangan sampai kemudian timbul harus booster enggak. Harus PCR maupun antigen. Itu harus tahu dulu, jangan sampai kemudian nanti kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang bikin pusing sendiri. Atau bisa jadi nanti dimainkan oknum ya? Nah, ya gitu. Di lapangan. Betul, iya. Yang ketiga, yang Om Leo juga tadi bilang, random checking itu berpotensi menjadi masalah itu. Nah, main mata. Betul. Jadi kalau 80 juta pemudik yang akan bepergian nanti, rata-rata kan pasti banyak yang dari via jalur darat. Nah ini oknum, saya bilang oknum ya, tidak semua aparat itu juga bersih. Artinya masih ada yang kadang-kadang juga nakal. Nah ini harus mulai ditertibkan, jangan sampai kemudian memang seharusnya tidak lolos, diloloskan. Nah ini membahayakan.
diri sendiri maupun membahayakan keluarga, apalagi kalau keluarganya di rumah ibu atau bapaknya sudah sepuh, sudah tua. Ini berbahaya. Walaupun sudah vaksin masih rentan itu ya, betul, tetap rentan. Iya, saya kira iya. Banyak yang booster tapi juga kena juga banyak. Artinya kita juga harus menyayangi diri sendiri, keluarga. Nah, jangan sampai kemudian kita antusias, euforia untuk pulang setelah 2 tahun dilarang gitu. Kita memaksakan akhirnya yang di rumah ketularan, bapak ibu kita yang sudah sepuh gitu, sudah tua. Pemerintah daerah terutama yang menjadi tempat tujuan mudik, Mas Eko, sebaiknya memang sudah mempersiapkan saja dari sekarang. Iya, harus. Jumlah rumah sakit yang harus dipersiapkan, tenaga kesehatan, atau ya percaya saja bahwa para pemudik ini benar-benar melaksanakan prokes dan mereka sudah vaksin, sudah aman. Dan nanti kalau ada kasus lonjakan baru kemudian dibenahi. Bagaimana Mas? Kita masih punya waktu ya, 1 bulan lebih untuk mempersiapkan segala sesuatunya pemerintah daerah. Apakah itu ketersediaan rumah sakit untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi lonjakan. Kemudian juga antisipasi jika pemudik itu macet di mana-mana, itu pemerintah juga, daerah juga harus bersiap. Kemudian harus juga saya yang sebutkan tadi TNI Polri untuk ikut membantu dalam hal pengecekan random itu yang benar-benar. Kemudian yang terakhir saya kira ketika kita dimanapun kita menuju tempatnya masing-masing, ya itu tadi prokesnya, jangan hanya masker saja. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita yang berkerumun banyak, ya diusahakan untuk tetap memakai masker, jangan sampai kemudian dilepas sama sekali. Ya, saya kira ini ikut membantu juga pemerintah. Termasuk juga pada saat beribadah ya, mungkin pada saat sholat taraweh, sampai nanti sholat Idul Fitri pun harus pakai masker. Iya, memang itu harus selalu didengungkan oleh pengurus masjid, oleh RT, RW, kelurahan, bahwa lebih baik memakai masker untuk keamanan kita bersama. Saya kira mungkin kalau di ibadah-ibadah sekarang sudah jarang sekali social distancing, jaga jarak. Safnya sudah rapat ya? Safnya sudah rapat, naik pesawat juga sudah rapat, naik kereta dan lain-lain. Jadi saya kira jalan satu-satunya memang masker. Baik, kita harapkan tahun ini kita semua bisa ya gembira dengan mudik, tapi tetap menjaga kesehatan, terutama orang-orang yang kita kasihi di tempat tujuan mudik kita. Mas Eko Rahmanto, terima kasih Mas sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, pesan ibu yang menjadi slogan di awal pandemi COVID-19 dan didengungkan oleh tim Satgas harus terus kita ingat. Ingat pesan ibu, ingat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Apalagi kita tahu virus corona ini pandai bermutasi dan belum betul-betul sepenuhnya pergi. Jadi silakan kalau Anda ingin mudik, tapi tetaplah berhati-hati. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, selamat pagi. Metro TV,